udah nanya sama Randy, sama Glenn juga. Gak ada kok yang ngomong kayak gitu. Ada. Mat, jangan sensi gitu dong. Ya sensi lah. Lo kan gak pernah dilecehin orang, makanya lo bisa ngomong kayak gitu. Monica. Ya semuanya lah. Kalian juga paling, gue gak tahu aja. Jangan bikin teka-teki gitu dong, Mat. Mat lagi. Apa gue mesti nyembah kaki kalian? Tolong panggil gue Roy atau Frankie. Please man, gak susah kan permintaan gue? Mana toleransi kalian sama teman satu band? Mana? Itu juga kalau lo masih nganggap gue sahabat lo. Rocker gitu, rocker. Mana ada rocker dipanggil Mamat? Makanya berkali-kali gue bilang tolong panggil gue Roy. Roy, biar matching sama nama kalian. Paling gak di depan Monica lah. Everything so sweet, so dear, so tender. Anything that goes, that anyone would say. Every soul would sacrifice their sight of sorrow. Anything that falls so smooth, that matters. Every little charm that speaks to cover. Every soul will despise the tears she borrows. And this is everything, everything. And anything would be just fine. Anything would follow while everything remains. And this is everything, everything. And anything would be just fine. Anything would follow while everything remains. Everything so sweet, so dear, so tender. Anything that goes, that anyone would say. Anything that falls so smooth, that matters. Every little charm that speaks to cover. Every soul will despise the tears she borrows. And this is everything, everything. And anything would be just fine. And anything would follow
Ngapain sih tuh orang pakai ngasih bunga segala? Biasanya juga dia beli kembang buat nyekar di kuburan. Nik, masa lu kalah sih sama Nurul? Dia nggak level. Tuh, liatin tuh, mata Mamat ke gue terus, ke gue. Dia itu lagi nunggu disapa sama gue. Berani taruhan nggak? Boleh? Yuk. Monica. Hai. Halo. Hai. Yoi. Oke juga tuh main kalian. Ya, not so bad lah. Thanks ya, Nick. Mat! Mamat! Mamat, suara lo bagus banget. Ya, buat ukuran anak sekolah sih lumayan. Oke juga sih vokal lo. Cuma, sorry nih ya, gue nggak suka aja. Masa nama Mamat buat pemain band? Nggak matching banget. Terlampau sederhana. Bener nggak sih? Mamat sih cocoknya jadi pemain lenong aja kali ya. Atau enggak pemain tanjidor. Nah, Lu mesti tersinggung sama Monica. Anak itu mulutnya emang nggak pernah khusus etika, biar bule juga. Coba sebut. Siapa sih teman sekelas kita yang belum pernah dihina sama si bule itu? Iya kan? Mamat! Panggil tuh sama nyokap lu. Iya, gue tahu. Kemana sih tuh anak? Dipanggil nggak nyaut-nyaut. Tidur kali tante. Nurul pamit aja deh kalau gitu. Lagi pula Nurul cuma pengen nanya masalah pensi. Sekalian mau silaturahim sama tante. Salam. Rehan, panggil Bang Mamat di atas. Bilang ada Kak Nurul di sini udah nungguin dari tadi. Ya nih, sekalian aku kenalin kamu sama Bang Mamat. Ayo. Shakespeare aja bilang, apalah arti sebuah nama? Iya, lo ngomong gitu karena nama lo bagus. Dipanggil juga enak. Nama lo tuh juga keren, men. Muhammad. Muhammad itu nama besar. Nama nabi. Gua tahu. Yang gue masalahin tuh panggilannya. Nggak enak panggilannya. Buat gua tuh panggilan itu penting. Bang Mamat, panggil Umi. Ada Kak Nurul. Bener nggak? Baru aja gue ngomong. Lo denger sendiri kan? Adek gue sendiri aja manggil gue kayak manggil tukang minyak. Sono mat, temuin dulu. Nggak enak kan kalau ada tamu, kalau nggak ditemuin. Gue tuh kesel banget sama dia. Nyokap gue soalnya tuh jodoh-jodohin gue sama dia. Lo tau gak gara-garanya apa? Gara-garanya nyokapnya dia sama nyokap gue tuh dulu teman sekelas. Jadul banget gak sih gue dijodoh-jodohin? Kayak si Nurbaya aja. Mana si Nurulnya iya aja lagi. Kesel banget gue. Kalau gue sih nggak bakalan nolak, Mat. Dari segi apapun, si Nurul itu punya kelebihan. Tampangnya cakep, sifatnya baik, terus anaknya nggak sembarangan, dan selalu jadi juara kelas. Kurangnya di mana? Kurangnya dia tuh kampungan, native banget. Beda sama Monica, bule Indo, ya kan? Ya, gue kan juga pengen perbaikan keturunan. Malah diskusi. Mau ditemuin gak nih? Aduh, lu tuh bawel banget sih. Udah bilang aja, apa kek abang lagi cuci muka, lagi bokir kan bisa kan? Lu jangan berani-berani latihan marawis lagi di rumah ya. Gue siram lu. Enak aja. Kalau Bang Mamat berani gangguin kita. Re bilangin sama kakek. Kalau Bang Mamat itu sering gak sholat. Iya, oke. Kita kan saudara kandung, jangan saling menyerang dong ya. Yaudah deh, gue ralat deh kata-kata gue nih. Lo boleh latihan di rumah, asal pas lagi gak ada gue. Gimana? Oke deh. Kenalin dulu kak. Nama dia Kenil. Dia ini pemain Marhawi Sandal. Terus dia ini fans beratnya kakak. Udah deh. Yaudah. Marawis apaan sih? Adalah musik perkusi gitu. Dulunya biasa dimainin sama orang Arab-Arab Melayu.
Udah lah, pokoknya lu gak akan ngerti. Lagu juga lagu Arab. Ya nggak usah sarkastik gitulah. Toh kita juga sering kan mainin lagu orang bule. Apa bedanya kita mainin lagu-lagu jazz orang negro San Francisco? Globalisasi, men. Ya. Bentar ya kak, Bang Mamatnya lagi cuci muka. Makasih ya, Rey. Sama-sama kak. Umi, Rehan sama Kenil berangkat dulu ya. Kamu mau latihan ya? Iya kak, mau ada lomba Marawi Junior DKI. Ya kan Nil? Iya kak. Hati-hati ya. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak tahu Nurul, anak tante tuh dua-duanya kepingin jadi seniman. Rehan ini ikut kelompok Marawis dan kelompoknya selalu jadi juara di kelurahan. Kakaknya si Mamat lebih seneng main keroncong. Bukan keroncong, Tante. Ben. Ya nggak tahu deh apaan, pokoknya musiknya ngenjrong nggak karuan begitu. Belum berangkat juga kek. Persiapannya dari pagi. Iya nih si Supri katanya mau jemput, belum datang-datang juga. Mau latihan ya? Iya kek. Ntar kakek pengen lihat ah. Ikutan joget juga boleh kek. Iya. Bagi duit dong kek. Buntutnya nggak enak, tau nggak? Si Maman mana? Ada di kamar kek. Udah, jalan dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, ngapain sih? Dipanggil-panggil tadi sama Umi, sampai suara Umi habis. Nggak nyaut-nyaut. Aduh, Mama tuh lagi ada Jordan, lagi bikin lagu jadi gak kedengeran nih. Kasian, dari tadi Nurul udah nungguin kamu di sini. Nurul ditinggal dulu sama tante ke belakang ya. Iya, Tante, makasih. Ganggu ya? Lumayan deh. Apaan sih? Enggak, kata Selfie. Mamat mau manggung di SMU Jayakarta ya? Boleh nggak Nur nonton? Sama Fitri, sama Selfie. Ya terserah lo lah. Tapi gue kasih tau satu hal ya. Anak Jakarta itu beringas-beringas. Ya itu semua terserah lo. Bukan urusan gue. Ya udah deh. Nur pamit aja ya. Takut ganggu Mamat. Maafin Nur ya, Mat. Assalamualaikum. Nur? Ya, Hasim. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau kemana? Mau pulang, udah lama. Takut dicariin sama Umi. Kamu nggak bawa mobil? Kok nggak minta antar sama si Mamat? Enggak, Kak. Nurul bisa naik bajai aja kok. Kamu habis berantem sama Mamat ya? Iya. Enggak. Cuman Mamat lagi sibuk bikin lagu aja. Jadi Nurul takut ganggu. Sebentar ya. Mat! Mamat! Nyakit. Mamat! Baik. Duh, pasti suruh nganter Nurul deh. Bilang sama Jajuli, kakek Hasim suruh dia main ke rumah ya. Soalnya sudah lama kakek nggak ketemu dia. Nanti insya Allah Nur sampein, Kak. Apaan, Kek? Apaan? Kenapa si Nurul mau pulang kamu nggak antar? Hah? Mamat lagi ada tamu, Nurul juga tahu. Anter. Kakek bilang anter. Pakai mobil kakek. Ya. Nggak mau. Kakek akan antar sendiri. Tapi ingat, mulai sekarang semua fasilitas dari kakek akan kakek cabut. Wah. Oke deh. Kalau gitu Mamat anter. Jangan gitu dong, kayak masa gara-gara cewek hubungan diplomatik rusak. Ntar ya, Rul. Gue bilang dulu sama Jordan. Mestinya sih nggak usah, Kak. Nur jadi nggak enak sama Mamat. Lagi pula sesuatu yang terpaksa kan pasti nggak baik. Oh, dia itu orangnya memang harus dipaksa. Sholat aja, kalau nggak diancam dulu, nggak bakal dikerjain. Masya Allah tuh anak, alasannya selalu modern. Dia bilang, kayak hidup ini harus modern. Apa orang modern nggak boleh sholat? Ya kalau orang modern sih biasanya sholatnya lebih khusyuk, Kak. Soalnya kan kalau orang modern pasti nyari tahu dulu apa arti sholat. Mereka lebih mendalami apa itu sholat, baru mereka mau jalanin.
Tapi nggak tahu deh kalau setengah modern. Kalau model dijodoh-jodohin orang tua tuh udah kuno banget. Sekarang gini aja deh, gak usah dijadiin patokan. Lu tuh gue bebasin mau cari cowok manapun yang sesuai sama lo. Kalau gue jujur ya, gue tuh gak ada perasaan apa-apa sama lo. Gue nih rocker. Mana cocok sama cewek berjilbab kayak lo. Lagian gue yakin lo pasti risih kan jalan sama gue. Aku turun di sini aja deh. Ngambek lo. Bisa nggak berhenti sekarang? Lu tuh pasti mau ngomong yang enggak ya sama kakek gue. Lu sengaja ya mau ngancurin hubungan gue sama kakek Hashim. Astagfirullahaladzim, Mat. Nggak pernah lo kelintas di pikiran aku tuduhan seperti yang kamu bilang itu? Terus terang aku emang suka sama kamu, mau dijodohin ataupun enggak. Tapi mulai sekarang, aku akan berusaha untuk ngelupain kamu. Nur. Nurul. 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 Tahu nggak sih, Mat? Kamu tuh terlalu rendah menilai perjodohan dari orang tua. Padahal buat aku perjodohan dari orang tua itu jauh lebih baik dibanding kita milih jodoh sendiri yang kadang dipengaruhi oleh nafsu birahi. Orang tua kita itu pasti udah melihat bibit, bebet, dan bobot dari calon menantunya. Nggak dipengaruhi sama nafsu, yang kadang suka ganggu orang menilai kejujuran. Jadi kemungkinan kita untuk keliru ya kecil, Matt. Pokoknya yang penting lu jangan aduin nama kakek, oke? Serah lu mau ngomong apa. Udah dong sayang, kamu kok nangis terus begini sih? Mama jadi sedih deh lihat kamu begini. Paling-paling juga si Mamat itu cuman bercandain kamu aja. Dari dulu sih Mama ngelihatnya dia tuh sangat sayang sama kamu. Mama tuh kesannya ngerendahin Nur banget, Ma. Dia tuh kayak nggak mandang Nur, nggak mandang semua keluarga kita. Pokoknya Mama katanya nggak setuju dan dia nggak mau Mama yang dijodoh-jodohin. Kata-katanya nyakitin Nur banget. Ya udah, nanti Mama ke rumah Tante Amah ya. Jangan Mama, nggak usah, jangan ke sana. Nanti Mama tuh makin besar kepala, Ma. Nanti Nur disangka lagi ngemis-ngemis cinta sama dia. Pokoknya kalau Mama ke sana nanti kita kayak nggak punya harga diri lagi. Mama jangan ke sana. Tapi Nur, semua ini kan harus ada penjelasannya. Selain Mama mau nganter oleh-oleh dari umroh, kita kan juga harus tetap menjalin tali silaturahim, bukan? Mama, kalau Mama mau ke sana ya nggak apa-apa. Tapi Mama janji sama Nur, Mama nggak bahas masalah Nur sama Mamat ya. Hatinya Nur masih sakit, Ma. Iya sayang, iya. Sudah ya, jangan nangis terus ya sayang ya. Mat, susulin si Rehan, Gi. Udah sore begini dia belum pulang juga. Ntar kalau Abah datang pasti ribut. Baru juga nyampe nih. Ah. Mat, jangan gitu dong. Tolongin Umi. Ntar kalau keduluan Abah pulang, didamprat pasti si Rehan. Dia kagak boleh lagi latihan marawis.
Kasihan kan? Dilarang juga nggak apa-apa deh, Mi. Orang lagi ngapain sih latihan marawis, nggak ada prospeknya kan? Mat, kamu tahu nggak? Si Rehan itu udah sering nutupin kamu. Kalau kamu tuh pulang malam latihan band. Dia tuh sayang sama kamu. Masa kamu ngebalesnya kayak gini? Udah deh. Kita jamal sholat asar dulu yuk, baru pulang. Re, pulang. Bang Mamat. Cariin Umi lu. Parah kalau ketahuan babe lu, abis lu diomelin lu. Udah minta izin kok mau Umi. Lagian, Re ini mau sholat jamaah asar dulu. Nggak lama kok. Ah, bodo amat ya, pokoknya gue udah bilangin kalau diomelin, gue nggak tahu. Lu tahu sendiri akibatnya. Sholat dulu ya. Ya, Kek. Lu lihat noh, adik lu nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Nah kamu, udah pulang sana, ntar urusan sama baby lu gak yang ngomong dah. Kakek kok bisa di sini, Kek? Ikut latihan marawis ya, biar kayak orang Arab gitu. Kan, jangan kurang ajar lo. Udah sholat belum? Ya belum lah, orang baru pulang nganterin Nurul, langsung disuruh ke sini. Kapan sholatnya? Ya udah pulang sono. Atau mau sholat jamaah sini? Wah, di rumah aja, Kek, biar lebih khusyuk gitu. Kek, bagi duit dong. Besok mau latihan band nih. Lu selalu ngomong mutunya pasti gak enak. Dua-duanya aja. Ini apa nih? Ini. Thanks berat ya, Kek. Kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Mamat itu tajir lagi. Katanya sih kakeknya tuan tanah gitu di daerah Klender. Lo bisa bayangin gak sih, hari gini masih punya tanah puluhan hektar di daerah Jakarta. Terus ya, bokapnya dia itu punya pabrik mebel besar. Katanya sih sering ekspor gitu ke Timur Tengah. Kalau gue lihat penampilan grup mereka, gue yakin suatu saat pasti bisa cetak hits deh. Apalagi lagu ciptaan si Mamat, baik banget yang kerap di kuping, ya kan? Betul. Monik, Apaan sih? lu tuh sebenarnya naksir nggak sih sama si Mamat? Kalau nggak kenapa? Lo keberatan? Ya enggak, cuma kasihan aja sama dia. Kalau lo kasihan, kenapa nggak lo ambil aja dia? Kan lumayan, kata si Mary, warisan tanahnya kan banyak. Bukan gitu. Kalau emang nggak naksir, jangan kasih harapan dong. Dia tuh naksir sama lo. Ya biarin aja, biasa, obsesi inlander. Dia pikir gue tertarik apa sama dia? Mentang-mentang dia vokalisnya 4-star. Ya nggak mesti juga orang yang mencintai cewek Indo macam lo, obsesi Irlander. Bisa juga karena cinta yang tulus. Ntar lo nyesel nih. Apa coba kurangnya si Mamat? Tampang oke, talenta juga oke dong. Dan yang paling penting, dia itu anak orang kaya. Jadi apa kurangnya? Kata si Randy, dia itu pengen banget dipanggil Roy atau enggak Frankie. Kita panggil aja pakai nama barunya. Ntar kan lama-lama orang akrab manggil nama barunya. Nah, itu lo tahu. Dia sendiri aja nggak pede dengan namanya, apalagi orang lain. Dan gue mesti pacarin dia. Aduh, nanti aja deh. Jangan nyesel lo ya. Nanti kok tiba-tiba dia jadi penyanyi top kayak Pasha atau Ian Kasela. Gimana? Aduh, capek deh. Sekolah, Mat. Iya. Ih,
Sombong banget sih Mamat sekarang. Kayak nggak tahu siapa dia aja. Ibu amahnya aja ramah. Kok anaknya kayak begitu sih? Bu, kata si Napis, semenjak dia jadi penyanyi band, dia nggak mau dipanggil si Mamat. Masa Maunya dipanggil si Roy, biar beken kayak Roy Martin. Lah, Roy Martin kan bintang film tua. Biar tua kan Bu, bintang film. Gue sih dukung lo banget, Nur. Kita nggak perlu deh ngemis-ngemis kayak butuh kasih sayang aja. Biasa, lagi mabok popularitas. Lah, belum juga populer, baru tingkat SMU doang kan? Tapi si Mama tuh sekarang sepak banget ya. Udah, jangan gosip terus. Dosa tahu. Terus terang nih ya, Nur. Gue nggak terima banget denger lo direndahin kayak gitu sama dia. Si Mama tuh nggak pantas ngomong kayak gitu sama lo. Kapan-kapan tuh anak kayaknya mesti dikasih pelajaran deh. Ini semua kan menyangkut persahabatan antara nyokap sama tante Ama. Uminya si Mamat. Banget sih. Tumben gak telat, Bang Mamat. Mau urusan lu sih? Lo ngajakin kita nonton film horor pasti sengaja nyari kesempatan kan buat meluk si Mary kalau ada adegan serem. Ya kan? Jujur aja, Rob. Tahu aja lo, Mon. Buat gue sih nggak kena. Mau nggak nih? Kalau nggak, gue mau ajak si Baby sama si Loren aja. Gimana? Oke. Tapi deal ya, pulangnya kita mesti ke kafe. Oke. Setuju. Beneran. Mamat, ngapain lo di sini? Lagi nungguin Jordan sama Randy mau ke perpus. Kalian dari mana? Pura-puranya dari perpus dong. Padahal sih, ya nggak Rob? Lo jadi pentas di sini Jakarta nggak, Mat? Jadi, kenapa emang? Boleh dong kita jadi supporter. Gue seneng banget tuh sama vokalis SMU Double XI. Felix Andre. Nggak istimewa menurut gue. Suaranya jelek. Bagusan juga suara si Mamat. Iya nggak, Mat? Penyanyi kan nggak cuma suara doang, penampilan. Termasuk namanya enak nggak di kuping. Sorry Mat, gue nggak maksud. Tapi terus terang aja, Mat. Nama lo memang kurang pas buat penyanyi band. Lebih cocok buat nama Ustadz. Dengar ya, lu sekali lagi nyela nama gue, abis lo sama gue. Sorry, Mat. Mat, gue udah bercanda kok. Kalau nggak sama kalian, gue ajar deh. Lihat aja ntar. Percuma lo ngomong sekarang, kenapa nggak tadi aja dihabisin? Tahu basi lo. Ayah tau nggak? Penyanyi kan nggak cuma suara doang, penampilan. Termasuk namanya enak nggak di kuping. Mamat sih cocoknya jadi pemain lenong aja kali ya. Atau enggak pemain Tanjidor. Gua harus ganti nama! Gua harus ganti nama! Masya Allah, Mat. Kamu ngomong apa sih? Nama udah bagus begitu, kok mau diganti apa lagi? Kamu tahu nggak? Nama Muhammad itu kan nama Nabi. Enak aja dibilang kampungan. Seharusnya kamu tuh bangga punya nama itu. Ya abis Mamat diledekin terus tiap hari dibilang kayak tukang kerak telur namanya. Ya kan kesel lama-lama, Mi. Nama Muhammad itu nama yang paling banyak disebut orang setiap waktu. Kamu tahu nggak? Berjuta-juta orang di dunia ini selalu menyebut namanya setiap saat. Waktu sholat, waktu berdoa, waktu zikir. Iya tahu, Mi, tahu. Tapi kan bisa kan manggilnya jangan Mamat. Nama kamu tuh Muhammad, yang paling deket ya dipanggilnya si Mamat. Terus mau dipanggil apa dong? Ya apaan kek yang lain kayak kan Roy juga bisa biar keren. Kalau nggak apaan kayak Frankie gitu. Maksud kamu supaya seperti nama bule, gitu? Iya gitu. Kamu yakin di negeri bule itu nggak ada yang namanya Roy, Frank, atau Stephen yang jadi tukang sampah? Hah? Mestinya kamu itu jangan niru nama, tapi prestasinya. Ngerti? Yang ditiru bukan nama Bill Gates, tapi keencaran otaknya sampai dia bisa jadi juragan Microsoft tuh. Iya, tapi kan di sini nama Mama tuh kesannya kampungan gitu kayak. Umi sih nggak habis pikir sama orang muslim kayak kamu.
Masa nggak bangga pakai nama Islami? Nggak bangga pakai nama Nabi kita? Semua itu karena si Mamat nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah mendapat siraman rohani Islam. Lama-lama nggak sholat dah. Beda sama si Rehan, sholat jamaahnya rajin. Nah Mamat, ya ke masjid saja dia alert. Wah, jangan gitu dong, Kek. Kalau pas lagi puasa juga Mamat tiap hari sholat tarawih ke masjid. Lagian Mamat bangga gitu punya nama Muhammad. Gak usah bohong dah, ntar malah jadi munafik. Ya Allah, bener, Kek. Lalu kenapa kamu minta ganti nama? Bukan namanya, Mi, yang mau diganti. Panggilannya doang. Panggilannya doang itu yang gak enak. Orang kadang-kadang Mamat suka dipanggil Mat Rocker. Kalau gitu apa bedanya doang sama Mat Peci, sama Mat Codet? Kan norak, Mi, kampungan, gak gaul gitu. Nggak gaul? Hah, jadi kamu malu nama kamu Mamat karena kamu anak band? Gitu? Ya, salah satunya itu. Tapi kan kalau Mamat... Dalam Islam, nama itu adalah doa. Kenapa kamu diberi nama Muhammad? Karena kedua orang tuamu ingin supaya kamu bisa meniru sifat Nabi yang jujur dan amanah. Negeri ini sekarang membutuhkan pemimpin yang memiliki kedua sifat itu. Ngerti ente? Makasih ya Bang Ridwan. Salam buat Kak Saim ya. Babe jadi berangkat. Jadi Bang, sekarang lagi ada di Abu Dhabi, lagi itu ngurus mebel. Mudah-mudahan makin maju deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan sih, Kek? Kayak nunggu pengumuman festival film aja. Ini urusan orang dewasa. Kamu naik ke kamar. Alah, paling juga masalah Bang Mamat pengen ganti nama. Ya kan, Bang? Nguping omongan orang tuh dosa, tau nggak? Apa lo? Seneng kalau gue diledekin orang? Apaan sih? Lagian Bang Mamat itu ngapain coba pakai ganti nama segala? Emang ada larangan rocker pakai nama Muhammad? Lagi pula banyak kok yang namanya kayak nama Bang Mamat, Ahmad Albar. Dia itu tuh rocker paling top. Ahmad Dhani, apalagi? Tuh ada. Itu belum seberapa, Kek. Masih ada tuh nama-nama yang pakai Muhammad. Petinju internasional tuh. Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali. Masih ada lagi, Kek, yang menteri paling jujur itu, Kek. Mar'i Muhammad. Nah, Mar'i Muhammad. Ada lagi, Kek. Fadel Muhammad. Gubernur Gorontalo itu. Ya. Nah, apalagi si siapa tuh ya? Muhammad Syafi'i Antonio. itu pakar zakat ame Bang Syariah. Nah, udah sih, kenapa sih? Guruin lagi anak kecil. banget. Mamat, apa yang dibilang adikmu itu benar. Kuncinya ada di dirimu sendiri. Mulai sekarang, hilangkan sifat rendah diri. Bagaimana bangsamu bisa maju kalau kamu cuma bisa mengambil jati diri orang lain, bangsa lain? Kapan punya jati diri sendiri? Bule! Jalan yang bener dong lo! Udah, Fit, nggak apa-apa. Aku bisa beli minuman lagi. Nggak apa-apa. Apa? Bukan masalah air minumnya, tapi ini masalah kekurang ajarannya dia. Lo tuh terlalu sabar sih orangnya. Dia tuh harus
dikasih pelajaran tau nggak? Fuck banget. Tahu tuh Fit, gue setuju banget sama dia. Orang kayak gitu tuh mesti kita kasih pelajaran sekali-sekali. Ngapain nanggepin orang gila? Kita bisa ikut gila tau gak sih? Udah biarin aja gak apa-apa. Dia bisa seenaknya kalau enggak kita lawan. Harus ada yang negur watak buruk dia. Kalau enggak, dia bisa sok-sokan di sekolah. Sebenarnya dia tuh udah ditegur sama hati nuraninya sendiri. Cuman telinganya udah tuli. Jadi dia nggak bisa nerima peringatan lembut dari hati nuraninya. Udahlah nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Capek gue, baik banget sih dia. Gue jadi bakso tuh anak. Monik, Monik. Lo udah ditungguin tuh sama yang di kantin. Monik kasih gue kesempatan ngomong dulu dong. Terus cewek berkerudung di kantin yang udah dijodohin sama lo tuh mau dikemanain, hah? Dijodohin? Siapa yang dijodohin sih? Ya, maksud lo Nurul? Gue tuh sama Nurul tuh udah gak ada apa-apa, Nik. Sumpah. Monik. Mat. Gue bilangin ya, ini tuh demi harga diri lo. Mendingan lo lupain deh Monica. Terus terang ya, Mat ya. Gue tuh kesian sama lo. Lo tuh terlalu polos. Monica gak pernah tertarik sama lo. Today wasn't just an ordinary day, and the sky was way too blue. Did it cheer up me and you? No, we did not. What's wrong? Is it a place that we feel we Gue nggak suka aja. Masa nama Mamat buat pemain band? Is it gonna seem like yesterday when we got flown away? Around the pub 'cause we play our music late, it was way that fucking loud. Mendingan lo lupain deh Monica. Terus terang ya Mat ya. Gue tuh kesian sama lo. Lo tuh terlalu polos. Monica gak pernah tertarik sama lo. Sorry banget, aduh. Gue gak tau kenapa nih, gue gak bisa konsen dari tadi. Sorry men, sorry. Kenapa sih Mamat? Kita udah ngulang 4 kali nih lagu ini. Yaudah deh, kita break aja dulu. Gue juga gak ngerti kenapa jadi kayak gini. Menurut lu gimana, Glenn? Kesuksesan udah di depan mata kita. Kalau sampai Pak Sony denger rekaman kita, terus dia suka, men, duit. Emang lu yakin, Glenn? Kenalan lu itu bisa ngerilis? Ya emang sih perusahaan Pak Sony bukan major label. Tapi jaringan musik indie yang dia edarin tuh sangat luas, men. Bukan nggak mungkin kan kita bisa ikutan Emmy Awards. Mat, aduh, Mat. Mamat pernah bilang sama gue, dia tuh ngeluh waktu mau nikah ngehina dia. Tapi kata temennya Robi, katanya Mamat patah hati banget waktu mau nikah meluk Robi. Aduh. Urusan yang kayak gitu, tar aja deh. Karir aja dulu. Terus Mamat pernah bilang sama gue, dia mau pergi ke Malaysia. Tapi dia baru bilang kemarin nih, dia mau ke Abu Dhabi. Mau nyusulin bokapnya yang lagi ada bisnis di sana. Gue nggak tahu yang bener yang mana, ke Abu Dhabi apa Malaysia. Nggak ngerti deh. Nih,
Yang gue bingungin nih, cewek yang dia taksir, cewek yang bikin dia patah hati itu, sama sekali nggak pernah ngerespon cintanya dia. Alah, cewek mah nomor 10, men. Kalau kita udah sukses, 10 cewek kayak Monica tuh, berjejer sama kita, antri nyembah-nyembah, tau nggak? Guys, sorry banget ya. Sorry banget. Gua nggak ada sedikit pun maksud untuk sengaja berhentiin latihan kita. Gua nggak tahu kenapa gue tiba-tiba blank aja udah gitu. Gua nggak tahu apa yang harus gue nyanyiin. Sorry banget ya, sorry. Iya maksud gue, kalau emang hari ini lu kurang fit, yaudah kita break aja hari ini. Tapi yang paling penting yang harus kita pahamin, ada 2 schedule besar yang akan kita jalanin. Glenn, tolong jelasin buat semua. Oke. Gini, tadinya gue pikir 1-2 hari ini kita bisa sama-sama pergi ke tempat Pak Sony. Kos, gue yakin kalau kita masukin di label, kita akan tambah eksis, men. Dan tantangan selanjutnya itu datang dari diri kita sendiri. Seberapa kreatifnya kita menciptakan lagu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mat, pensi SMU Jayakarta kan udah deket nih, men. Ya, kita harus udah nyiapin lagu-lagu yang nendang, yang nembak, yang asik. Gimana menurut lo? Oke, terserah lu sih. Gue ngikut aja. Enggak. Jujur, gue sekarang lagi nggak bisa mikir jernih. Jadi ya, gue ngikut aja. Oke. Jadi, gimana kalau mulai sekarang kita mulai belajar profesional? Maksudnya? Profesional kerja itu berdasarkan timetable real schedule. Sebab kalau nanti kita udah tanda tangan kontrak sama Pak Sony, itu artinya kita udah terikat sama sanksi hukum. Dan artinya kita harus menaati semua keputusan yang udah kita sepakatin. Kayak gitu, Mat. Buat semua juga. Gimana, Mat? Ngerti nggak? Nah, sekarang gini, ini minum aja deh. Santai. Sorry banget, sumpah. Nyantai aja lah. Minum gue mana? Ya Allah, kembalikan ketentraman hati hamba ya Allah. Hilangkan kegelisahan dan kegambangan hamba dalam langkah. Hamba mohon ampun ya Allah. Hamba mohon ampun telah menyesali nama hamba sendiri. Ya terserah pendapat lu deh, Mat. Tapi kalau menurut gue nih, lu salah, Mat. Lu salah kalau punya perasaan kayak gitu. Belum tentu gitu semua orang berniat ngerendahin, ngelecehin nama lu. Percaya deh sama gue. Dan siapa tahu nyokap lu itu ada benernya, Mat. Nama lu itu siapa tahu ada berkahnya. Ya kan? Dan satu lagi nih, Mat. Kalau lu masih nganggep gue sahabat sejati lo, dan lu masih percaya sama gue, lupain Monica. Dia itu nggak pantas buat lo. Selain borju, tajir, dia itu juga suka rendahin orang lain, Mat. Gue nggak kebayang deh kalau seandainya lu jadi married sama dia jadi istri lo. Lu bisa dilecehin tiap hari sama dia, Mat. Gue orang luar, Mat. Gue lebih jujur dalam menilai orang. Dan kalau menurut gue, mendingan lo deketin lagi tuh si Nurul. Gue yakin banget pilihan nyokap lo itu sama sekali gak ada salahnya. 100% bener. Jadi intinya, sekarang mendingan lo kejar lagi tuh si Nurul. Lo deketin lagi dia, men. Jujur, gue bilang sih cuma Nurul cewek yang cocok buat lo. Cewek yang pantas buat lo. Glenn, jangan lupa
Nanti kalau ada Pak Sony, kamu kenali semua teman-teman kamu ya. Beres, Om. Kelihatannya Pak Sony itu senang dengan musik kalian. Bisa jadi satu album. Gimana Pak Dodi? Sudah siap, Pak. Siap? Siang, Pak. Siang. Kenalkan, Pak. Ini personil kami. Yang ini Randy, yang itu Jordan, dan satu lagi Mamat. Mamat? Glenn? Nggak salah. Kenapa, Pak? Ada yang salah dengan Mamat? Nama aslinya memang Muhammad, Pak. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi gimana ngomongnya, Pak Dodi? Begini, Glenn. Juga yang lainnya. Maksud Pak Sony tadi, kalau bisa, untuk namanya vokalis itu yang lebih komersil. Bagaimana begitu, Pak Sony? Iya. Begini, Bung. Banyak sekali penyanyi yang mengganti namanya. Bahkan sebagian besar penyanyi yang ada. Dulu itu istilahnya nama panggung. Saya takut dikutuk kakek saya, Pak. Gue nggak ngerti sama cara berpikir lu, Mat. Tadinya lu kan yang pengen banget ganti nama lu. Sekarang lu malah nolak. Mau lu apaan sih, Mat? Gue tahu, Dan. Gue minta maaf banget. Sekarang gue udah tersinggung kalau ada yang ngerendahin nama gue. Ya, semenjak kejadian si Robi pengen gue hajar gara-gara ngeledekin nama gue itu. Oke. Sekarang gimana, dong? Serah kalian aja lah. Sepahit apapun, gue akan terima kok keputusannya. Sorry ya, gue cabut dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari ketenangan. Karena sebenarnya dia selalu menyertai kita. Tapi tidak pernah kita jadikan pilihan. Ketenangan adalah kekuatan lembut yang mampu mengalahkan pikiran kita. Kamu tidak akan pernah bisa merasa tenang kalau pikiran kamu kacau terus. Taklukkan pikiranmu dengan cara zikir kepada Allah. Maka di pasar yang paling ramai sekalipun, kamu akan merasakan ketenangan itu. Sebenarnya Mamat cuma pengen ngelupain cewek yang Mamat taksir, kek. Tapi makin Mamat lupain, makin gak bisa hilang dia. Ya, sholat yang rajin. Jangan pernah tinggal walau satu waktu pun. Insya Allah pikiranmu akan tenang kembali. Nick, kata si Randy, si Mamat udah 2 hari nggak masuk. Lo yakin? Dengan kejadian kemarin, dia nggak akan ngejar-ngejar lo lagi? Jangan-jangan dia makin penasaran sama lo. Misalnya main dukun gitu. Maksud lo? Dia bakal buat gue tergila-gila sama dia? Ih, tiap malam lo datengin rumah si Mamat.
Seperti Juliet yang merindukan Romeo diranjang dan dikubur. Emang hari gini masih ada yang kayak gitu? Yang bisa buat orang tergila-gila? Apa sih yang nggak bisa di sini? Dukun-dukun di Indonesia ini jauh lebih maju dan ekspansif dibanding ilmuwannya. Sebenarnya kalau boleh jujur nih, si Mamat keren juga kok. Kalau aja dia bisa lebih pede daripada yang sekarang, pasti auranya bisa lebih muncul. Nggak salah denger nih gue. Jangan-jangan lo udah kena peletnya si Mamat. Enggak sih, ya ini feeling guilty aja. Kalau seandainya emang bener dia nggak masuk gara-gara gue, ya jelas gue merasa bersalah dong. Terus benci jadi cinta dong. Ya belum segitunya sih. Paling nggak gue nembus kesalahan gue dulu. So? Nah, lo tahu sendiri kan, si Randy bilang kalau si Mamat pengen dipanggil dengan nama Roy. Nah, mulai dari sekarang ini nih, kita panggil dia dengan nama itu. Oke. Ya Allah, Ra, pakai repot-repot bebawaan begini segala. Kemarin si Nurul kan kesini, tapi dia nggak cerita kalau Zahra tuh pergi umroh. Emangnya ini umroh yang keberapa kali, Ra? Alhamdulillah yang kedua. Pengennya sih setiap tahun kalau ada rezeki. Bang Kosim kan ke Abu Dhabi, kok Amah nggak ikut? Sekalian umroh, udah deket loh itu. Itu dia, kemarin Abah sih udah selesai negosiasi sama importir mebel dari Arab Saudi. Katanya ntar kalau pengiriman barang sama penagihan, rencananya kita emang mau berangkat ke sana. Mamatnya kemana? Sedang latihan ya? Katanya Nurul karir nyanyinya semakin ngetop. Nah itu sih baru antar sekolahan. Kapan si Nurul sering nonton si Mamat? Iya? Sri! Sri! Banyak amat, Bah. Yang banyak dapat tuh si Mamat. Hebat dia. Sri, bikin pepes kayak kemarin ya, tapi jangan terlalu pedas. Cabai rawitnya tuh biar utuh aja ya. Baik, silakan. Mat, kamu nggak latihan? Kan katanya mau mentas di sekolah mana tuh? Si Rehan yang ngomong. Mamat lagi pengen istirahat nih. Teman Mamat ada yang telepon nggak? Dari kemarin ada Johan, terus ada Randy, terus siapa lagi ya? Emangnya ada apa sih? Ayo udahlah, sekarang cuci tangan dulu tuh, bawa amis. Ada Tante Zahra, dia pulang dari Madinah, bawa oleh-oleh untuk kamu. Cepetan. Ya, Mi. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Pulang umroh ya? Alhamdulillah. Katanya di sana lagi dingin ya Tante. Lumayan sejuk, Mat, 18 derajat. Kapan ya kita bisa pergi umroh bareng dua keluarga? Rasanya Tante pengen banget bisa sholat dengan khusyuk bersama-sama di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Amin. Insya Allah. Kalau Mamat sih mau aja Tante. Benar. Ntar ya, Tante usulin sama Umi kamu ya. Gimana band kamu, Mat? Katanya Nurul band kamu mau kontrak ya sama perusahaan rekaman? Iya, insya Allah sih begitu. Pengen nyobain di label ya, cari pengalaman dulu lah. Tante doain deh, Mat. Kalau papanya Nurul sih pesen, kamu mau jadi apa aja nggak masalah. Yang penting kamu serius. Insya Allah berhasil. Baru pulang nih, Ra. Nggak tahu kata si Nurul sih udah beberapa hari nggak masuk sekolah. Nggak tahu nih anaknya keluyuran kemana nih. Umi gimana sih, kan udah dibilangin. Enggak gini Tante. Saya tuh lagi ada sedikit clash gitu sama teman-teman band karena nama saya. Terus udah gitu produser rekamannya minta nama saya diganti sama yang lebih keren. Ya saya nggak mau lah. Maksudnya apa ya, sebenarnya saya cuma kurang suka aja sama cara produser itu neken kami. Udah sebenarnya itu aja, cuma jadi ribet gitu. Kalau cuman masalah nama diganti sih nggak apa-apa, Mat. Yang penting suara kamu itu memang bagus, ya kan? Iya sih. Gue bingung sama tuh anak.
Maunya apa sih? Dulu dia yang bersikeras kekeh ganti namanya. Sekarang giliran produser udah minta ganti namanya. Dia tetap pakai nama Muhammad. Gimana sih? Susah Glenn ngomong sama orang lagi sakit. Ya, gue pribadi sih lebih memilih opsi yang kedua, ganti vokalis. Gak mungkin dong, ya kan? Nasib grup band ini tergantung satu orang. Dan si Mamat harus tahu hal itu. Emangnya harus sampai sefatal itu ya? Kita tuh dari SMP emang udah kompak, Glenn. Masa cuman gara-gara popularitas doang, terus kita harus pecah belah gitu sih? Gue gak ngerti deh. Diam, Pak Sony, diam. Halo Pak Sony. Iya Pak. Aduh, belum tuh Pak, belum ada beritanya Pak. Iya. Ya, tapi kalau seandainya Pak Sony menyarankan kami ganti vokalis, ya kami siap Pak. Perlu, Glenn. Ya, itu urusan kalian lah. Kami tidak akan mencampuri. Tapi kami juga tidak bisa menunggu terlalu lama. Ini menyangkut scheduling untuk tour show salah satu band kami yang sudah mapan. Iya Pak, iya. Secepatnya kami akan mengambil keputusan. Oke Pak. Makasih Pak ya. Ya. Aduh, kok jadi dramatik gini ya? Terus terang ya, selama ini gua tuh main musik karena dorongan dia. Dan Mamat itu yang jadi inspirasi gue dalam bermusik. Jadi kalau harus pisah, kayaknya berat juga Glenn ya. Oke. Harusnya si Mamat nggak apa-apa dong. Kata lo sendiri, dia udah nyerahin semuanya tergantung sama kita. Iya kan? Oke, itu masalah Mamat. Sekarang gimana masalah hati nurani kita? Apa kalian tega? Apa kalian gak bakal nyesel kalau nyingkirin Mamat? Hah? Gini aja. Kita tunggu sampai nanti malam. Sabar ya. Siapa tahu Mamat datang. Oke. Taruhlah dia datang. Apa mau diganti nama? Glenn, Mamat datang tuh. Woi, Muhammad, kemana aja bro? Kau jungkulan lo? Gila apa lo? Enggak lah, gue kontemplasi men. Kemarin gue udah gak kuat banget tuh ngadepin masalah di hidup gue. Jadi ya, gue ketemu sama yang menciptakan gue dulu lah. Terus, keputusan lo gimana? Keputusan apa? Tentang nama lah. Pak Sony udah nanyain tuh nama baru lo. Kayak gue makin mantep deh. Gue pengen pakai nama Muhammad. Abis udah kesempatan kita masuk ini label. Dan kita harus nunggu kesempatan yang lain. Ya, lo gak usah sarkastik gitu lah. Kita demokrasi aja. Kalau apapun keputusan band, gue akan terima. Loh, sekarang gini. Lo gue denger mau ganti vokalis. Iya. Kalau emang itu keputusan band, gue ikut. Asal jangan ganti nama gue. Kita voting aja deh. Gue setuju, Muhammad. Mamat. Kalian pikir gue gila popularitas? Hah? Sampai-sampai harus ninggalin sahabat gue dari kecil. Gue nggak serendah itu. Gue pengen kita tuh sama-sama bangkit, meraih kesuksesan. Dan gue pengen grup band kita tuh muncul di antara band-band yang lain. Tapi dengan vokalis lu, Mat.
ngobrol sama Mamat, dia nggak apa-apa tuh Nur. Nggak seperti apa yang Nur ceritain ke Mama. Barangkali aja waktu itu dia lagi ada permasalahan atau apa kali. Masa Nur bohong sih sama Mama? Kalau Mama nggak percaya, Mama tanya aja sama Selfie. Ya udahlah, Mah. Sekarang juga Nur udah ada yang ditaksir. Nah ya, kayaknya emang Nur deh nih yang kepengen putus. Mama, Nur itu capek, Ma, direndahin terus sama Mamat. Apalagi kalau nanti Mamat semakin populer. Pasti Nur semakin disingkirin. Ya udah, Mama dan Tante Amah kan cuman ingin menyambung tali persahabatan menjadi tali kekeluargaan. Tapi kalau itu akan menimbulkan suatu perpecahan ya udah, nggak usah. Maafin Nur ya, Ma. Nggak bisa menuhin keinginan Mama sama Tante Amah. Ini semua tuh terjadi ya gara-gara kepribadiannya Mamat itu yang rapuh. Dan Mama tuh terlalu silau budaya barat, Ma. Anak-anak muda sekarang itu kan emang begitu, Nur. Bukan sesuatu yang aneh, kan? Ya kalau cuma sekedar ngikutin mode kayak ngeblon rambut atau gaya hidup sok kafe, mungkin iya. Walaupun itu salah satu indikasi mental yang rendah diri. Terus ada apa sama Mamat ya, Nur? Mama tuh lagi ngejar-ngejar cewek Indo di sekolah Nur, Ma. Sayangnya Nur tau deh teman-teman kalau cewek itu nggak ngerespon Mamat. Oh ya? Kok Mama juga udah mulai intensif latihan. Soalnya 2 minggu lagi kita akan mentas di pentas seni SMU Jayakarta. Dan dalam waktu dekat ini kita akan mengikuti audisi di salah satu perusahaan rekaman. Yang ini major label. Oh, jadi berita Mamat stres itu nggak bener, Ren? Ya enggak lah. Kalian tahu Mamat gimana kan? Mamat itu orangnya beriman. Jadi kalau misalkan dia dihadapi masalah yang rumit dan besar banget, berat banget, dia langsung menyepi, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan memohon petunjuk dan keselamatannya. Tapi kok hari ini belum muncul juga? Aduh, kalau yang itu nggak tahu ya. Ntar deh, kalau misalkan latihan Mamat datang, ntar aku tanyain deh. Ya. Lo nyesel, Mon? Gue kangen sama Mamat, Mer. Kangen? Sama Mamat? Nggak salah denger nih kuping gue. Atau jangan-jangan komen dukun itu udah mulai beraksi ya? Gue juga nggak ngerti, Mer. Gue juga bingung. Gue kangen banget pengen ketemu sama Mamat. Udah beberapa hari ini, Mamat kan nggak masuk. Lo percaya nggak? Semalam gue mimpi pacaran sama Mamat. Di mimpi gue itu Mamat romantis banget. Gue belum pernah loh punya pacar seromantis Mamat. Dalam mimpi? Ya iyalah. Menurut lo gimana? Gimana apanya? Apanya? Lo lemot juga ya? Gimana kalau gue jadian sama Mamat? Gue mau kok manggil dia Roy atau Frankie. Wow, lo tuh orangnya penuh dengan kejutan ya, Mon. Jujur, Mer, gue suka sama Mamat. Gue udah berusaha sih buat nyingkirin dia dari perasaan gue. Tapi gue gak mampu, Mer. I thought you maybe I'm a flat to survive. I'm a bridge to combat fire. Good as I've seen it's a matter to live. Nah, ntar udah gitu, lu tetap di check rest, tapi kita masuk bareng lagi semuanya. Nahan berapa yang ketukan gue? Enggak, cuma 1, 2, tak udah masuk lagi. Oh, gitu. Gua udah bener kan tadi? Udah. Oke, yuk.
Tuh, wah, enggak. I thought you maybe I'd have liked to survive. I'm afraid still come back far from good as I've seen it to matter to me. It's all the same, tells you repeat as it's started. It bounce as I hear far from good as I've seen it to matter to end. You're gambling on the wrong man now. The gun sticks out and you think it's your time. That your throat's on the line. Then all the galleys surrender, surrender, and this is not an avarice command. Or I'll shoot you, drop that down, bury your head on the ground. Then all the galleys surrender, surrender, and this is not an avarice command. Or I'll shoot you, drop that down, bury your head on the ground. Mau kantin nih. Nah, ini dia nih mainan sekolah kita. Kita semua dukung kalian, bro. Pokoknya Fortar the best. Oke deh, thank you. Mat, lu harus all out. Jangan mau kalah sama si Felix, oke? Oke, pokoknya lu harus doain kita ya. Iya, kita doain aja. Kita semua dong. Iya. Oke, sip. Tos dulu ya. Sip. Yuk, makan ya. Dah, makan dulu ya. Mat, nih buat lo. Dalam rangka apa nih? Gua pengen aja ngasih. Hei, Glenn. Gila. Kuntilanak itu ngasih bunga ke Mamat, Nur. Siapapun kan berhak memberikan apapun kepada siapa aja yang diinginkan. Hei, Glenn. Makasih ya. Sama nanti pas pensi. Nanti gue pasti nonton paling depan. Boleh. Iya, gue juga nonton. Iya. Terus mereka berdua Supaya bisa gimana? ngeliat. Iya, gue tahu. Gede lo. Kakak juga dapat. Sini lo. Iya. Lu apa sih? Ini nih. Gede banget ya. Iya. Aduh, dapat lagi, Kak. Hah? Gede banget ini mah. Dapat lagi bisa dibakar. Citra tahu. Itu namanya rezeki, Mat. Rezeki itu sama seperti jodoh, nggak bisa ditiru. Kepandaian bisa kamu tiru. Dengan rajin belajar, kamu bisa jadi pandai. Tapi namanya rezeki, kalau belum waktunya dia nggak bakal datang. Begitu juga jodoh. Biar kamu kejar sampai ke ujung dunia sekalipun, belum tentu bisa kamu dapat. Kek, dapet nih. Dapat tiga. Nah, tuh kan, kalau udah waktunya, rezeki sama jodoh itu pasti datang sendiri. Kamu nggak bisa nolak. Jangan-jangan ikan duyung, Bang. Berisik lo, bawel. Ya, itu mah tali kapal. Yang gini nih baru ikan. Aja. Apa nih? Wih, ini baru ikan. Ini baru ikan. Bener kek. Kalau rezeki nggak bisa ditolak, abis ini jodoh, bener nggak? Nih basah nih rasain lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada dari mana? Sebenarnya sih kita cuma pengen main kesini aja. Sorry Jang. Kalau mau ambil minum ambil sendiri ya. Mbak Ana lagi pulang, katanya kemarin ada yang sakit. Enggak, gue sih kesini cuma mau konfirmasi aja. Besok kita jadikan nonton konser. Aku males, Sel. Kenapa emangnya? Ya habis pengen nonton siapa? Dia kan udah punya orang lain. Iya, tapi sebaiknya kita nonton mereka. Karena gimana pun juga, mereka itu kan teman sekolah kita. Tahu gak sih?
pas kemarin aku ke rumahnya. Aku kan minta pendapat sama dia. Aku bilang aku pengen nonton. Dia cuek. Sakit hati banget tau gak sih digituin. Mungkin kemarin dia emang lagi bete kali, Nur. Belum tentu besok dia bete lagi, ya kan? Lihat besok aja ya. Lillazina yu'luna min nisaihim tarabbudu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, ganggu nggak? Enggak sih. Ada apa, Mat? Gini Nur, kan Mamat besok kan manggung di SMU Jakarta. Terus, Nur udah tahu kok. Selamat aja ya, Mat. Mungkin benar kata Mamat, Nur nggak usah datang aja. Takut anak-anak Jakarta pada beringas kan. kan ada Mamat Nur. Ntar Mamat jagain deh. Ntar, emang pengen nonton sama siapa Nur? Biasanya sama Selfie sama Fitri. Betulan nih, Mat. Nur boleh datang. Kayaknya harus deh. Soalnya kalau nggak ada Nur, Mamat nggak semangat. Tapi emang nanti nggak ada yang marah sama Nur. Maksudnya? Iya, mau nikah. Nur lihat waktu mau nikah ngasih buket buat Mamat waktu di kantin sekolah kemarin. Ya ampun Nur, kayak nggak tahu aja namanya mau nikah. Iya, jujur emang aku pernah terobsesi sama dia. Dan setelah perenungan panjang, ternyata aku salah. Dan aku masih ingat sama kata-kata kamu Nur. Tentang, iya kebanyakan zaman sekarang orang memilih pasangannya berdasarkan nafsu birahi. Dan ternyata kata-kata kamu benar. Makasih ya Nur, udah mau bilangin Mamat. Iya, Mat, sama-sama. Lagi pula emang udah kewajiban kita kan sebagai sesama muslim itu. Besok gue pengen bikin geger di acara pensi. Emang lo mau ngapain, Mon? Gue pengen nyium si Roy di atas pentas. Otak lo udah gila kali ya. Mer, gue tuh udah denger dari si Randy. Katanya mereka udah mulai mau rekaman di perusahaan major label yang biasanya ngeluarin album band berbakat. Ya gue nggak mau dong kehilangan momentum. Otak lo emang encer, Mon. Akhirnya si Pungguk mendapatkan bulan yang dirindukannya. Sebentar lagi nih, lo bakal bisa ngeliat gue di infotainment sebagai pendamping penyanyi New Star, Leroy. Bagus. Emang bagus banget perhitungan lo, Mon. Sip. Today wasn't just an ordinary day, and the sky was way too blue. Till it cheer up me and you. Now Lihat deh, si Nurul deket panggung. Ih, gatel banget sih. Itu lebih bagus. Gue nih ya, pengen bikin dia pingsan. Pokoknya nih, begitu lagu selesai, kalian angkat gue ke atas panggung. Oke, tenang aja.
Kamu turun. 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 Roy! Roy! Panggil aku Muhammad. Mat, selamat ya. Kau bagus banget. Selamat ya, keren banget loh. Sukses ya. Makasih. Bagus banget ya tadi ya. Udah dong, malu tahu. Dasar anak kampung, nggak punya pendirian. Dia minta dipanggil Roy. Udah gue panggil Roy, dia malah enteng gitu ngomongnya. Panggil gue Muhammad. Hai Nyebelin cewek. banget. Cakep deh kamu. Ngomong apa lo? Gue tembak kalau jebol. Halak kayak singa. Macan tutul kali. Kurang ajar. Jadi takut nih. Cabut. Dadah. Abang kamu hebat banget, Rey. Kayak penyanyi TV. Penggemarnya banyak ya. Kita insya Allah bisa kayak gitu juga. Kita bisa ngejuarain se-DKI. Pasti penggemar kita lebih banyak daripada itu. Emangnya penggemar Marawis banyak, Rey? Iya banyak lah. Cuma nggak pernah disorot TV. Nggak kayak penggemar band. Terus kita ini kan dilarang ngefans dengan sesama manusia. Kecuali dengan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Pantesan aku lihat penggemar Marawis jarang yang minta tanda tangan. Yo Nur, ntar kita kesorean loh. Emang lo gak takut dimarahin sama nyokap lo? Ntar dulu, katanya ntar Mamat mau nganter. Tah, serius lo dia mau ngantar? Ya, tadi sih bilangnya begitu. Tunggu bentar. Jadi lu udah baikan? Kok lu gak cerita sih lu? Ya abis kan Nur pengennya kalian lihat sendiri daripada cuma denger gosip. Emang dasarnya aja lo gak pernah mau cerita. Saya belum sih. Bener-bener anti sosial. Udah tahu parkir di jalan tetap aja pakai rem tangan. Ya udah, kempesin aja mon bannya. Enggak. Gue lebih suka maki-maki orangnya. Lihat aja tuh ntar. Mon nih, si Roy jalan sama cewek udik itu. Kurang ajar. Sembunyi yuk. Ya, terus udah gitu sih, ini tadi kan Glenn sempet nggak ngeliat, kirain udah mau jalannya terus gitu, bodo amat. Tapi bagus banget. Iya. Keren ya. Ini ngalangin nih. Didorong. Bentar ya.